CNN Indonesia Breaking News. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Breaking News dan saat ini kami akan langsung terhubung melalui sambungan telepon bersama dengan Koordinator Kontras ada Haris Hazar. Selamat malam Mas Haris. Ini kita bicara mengenai eksekusi mati yang saat ini sepertinya akan dilaksanakan meskipun masih ada sejumlah tanggapan ataupun tentangan begitu dari banyak masyarakat. Nah, bagaimana Kontras melihat dilaksanakannya eksekusi mati tahap ketiga ini? Saya pikir kita tetap sama pada posisi bahwa kita menolak hukuman mati. Menolak hukuman mati itu artinya bukan kita menolak hukuman buat para penjahat. Kita tetap mau ada hukuman justru, tetapi harus manusiawi. Menurut kami hukuman mati itu bukan tindakan yang tepat. Selain dia bertentangan dengan satu nilai soal hak untuk hidup ya. Kita percaya bahwa hidup itu dari Tuhan dan Tuhan pula yang harusnya mengakhiri, bukan manusia yang menentukan. Itu sesuatu yang absolut. Kedua, konstitusi, saya masih meyakini konstitusi Indonesia itu menjamin meskipun penafsirannya banyak diselewengkan oleh banyak orang, termasuk para ahli hukum yang mengatakan bahwa boleh mengeksekusi atau boleh menerapkan hukuman mati meskipun hak untuk hidup dijamin. Yang berikutnya lagi kita punya pandangan bahwa eksekusi hukuman mati itu sistem hukum di satu zaman yang sangat otoritarian sejak zaman-zaman pertengahan, abad pertengahan, untuk menunjukkan kekuasaan si penguasa, menakut-nakuti. Hari ini zaman sudah makin canggih dan kompleks, jadi determinatif ya, mencegah sebuah kejahatan itu tidak dengan cara menunjukkan keberingasan. Dia harus lewat sistem pencegahan. Tidak ada studi yang menunjukkan bahwa hukuman mati itu menekan angka kejahatan. Singapura menerapkan hukuman mati, punya hukum soal hukuman mati. Tapi kejahatan itu minim di Singapura karena sistem pencegahannya, bukan karena orang takut semata-mata pada soal hukuman matinya. Nah, jadi tidak ada studi yang mengatakan hukuman mati itu punya efek. Indonesia kalau memberikan hukuman mati juga harus memastikan proses hukum itu ditempuh dengan baik. Kita lihat banyak kasus hukuman mati itu proses hukumnya penuh dengan kecacatan. Baik, apa poin-poin kelemahan ataupun kecacatan yang Anda maksud, Mas Haris? Misalnya saya baru merilis satu catatan tentang pertemuan saya dengan Freddy Budiman 2 tahun lalu. Ya, saya saya memang datang ke Nusa Kambangan, ketemu dengan beberapa narapidana di sana, mereka bercerita tentang kasus-kasusnya, ada yang kita follow up dan lain-lain. Termasuk waktu itu yang minta ketemu saya orang namanya Freddy Budiman gitu. Pertemuan saya dengan Freddy Budiman itu disaksikan oleh kepala LP, oleh pendamping rohani dan lain-lain beberapa orang. Dia menceritakan misalnya bagaimana dia bilang, dia secara psikologis dia mengatakan secara verbal saya siap. Saya tahu saya penjahat, saya tahu saya bandit, dia bilang seperti itu. Tapi dia menjelaskan, ini yang menjadi catatan penting. Kejahatan seperti narkoba itu kejahatan yang sistemik. Dia menyebutkan bahwa ada orang-orang di balik institusi yang membantu dia mendatangkan narkoba itu ke sini. Gitu. Nah, terus dia bilang kenapa cuma saya dan supir truk yang bawa narkoba itu yang dihukum. Baik, apakah juga disampaikan orang-orang tersebut siapa yang dimaksudkan oleh Freddy Budiman? Dia sebut misalnya dari BNN, dari Mabes Polri, dari Bea Cukai gitu ya. Dia bilang, saya kan mau saya mau datengin barang yang banyak, besar gitu. Ya, saya harus acarain gitu. Terus orang-orang itu yang di balik telepon dari beberapa institusi itu minta atau nitip harga, bahasanya begitu. Dia bilang saya nggak pernah takut sama nitip harga karena mereka nitipnya 10.000, ada yang 30.000. Dia tanya sama saya, Pak Haris tahu nggak berapa harga barang per butirnya yang saya dapat itu dari pabrik? Saya bilang 50.000. Dia bilang salah Pak, cuma 5.000 perak. Dan saya jual barang itu di Indonesia harganya 200.000 sampai 300.000, range-nya begitu. Jadi kalau orang mau nitip 10.000, 20.000, 30.000, dia bilang saya nggak pernah takut. Gitu. Dengan modal yang kecil, dapat untung besar, saya bisa bagi-bagi. Baik, ini artinya pernyataan Freddy Budiman
mengatakan bahwa dalam peredaran narkoba bahwa ia juga atau ada keterlibatan dari oknum BNN begitu? Ada dari institusi BNN, dari Polri, dari Bea Cukai, bahkan dia bilang dia cerita sama saya pernah bawa mobil Pak, dia bilang. Saya boleh sebut mereknya nggak di CNN? Silakan Mas Haris. Dia bilang saya Pak bawa mobil, apa namanya tuh, yang Mitsubishi, yang mobil besar tuh. Mhm. Bintang 2, dan si bintang 2-nya ada di samping kiri saya Pak. Saya yang bawa mobil dari Medan ke Jakarta. Dan di belakang itu isinya barang narkoba semua. Nah dia menyebutkan ini semua dalam konteks, ini gimana nih gitu. Selain nggak adil, kok membongkarnya setengah-setengah, dan dia bicara begini. Bangsa ini kita bekerja eksekusi, tapi yang seperti ini terus ada, kan juga nggak bagus, dia bilang gitu. Nah, saya nggak tahu udah eksekusi belum tuh malam ini. Saya tadi udah nonton TV, saya putuskan malam ini saya nggak mau nonton TV. Tapi menurut saya begini, saya juga sudah bicara sama yang saya anggap orang yang punya akses ke presiden. Tadi saya juga ditelepon sama Pak Slamet ketika saya rilis tulisan saya, keterangan saya. Kita diskusi dengan baik dengan Pak Slamet. Saya ngobrol. Saya bilang, Pak, terus dia bilang gimana? Saya bilang ya, inilah yang saya bilang bahwa, saya bilang sama Pak Johan Budi ya, yang ke istana. Ya. Saya bilang, saya orang anti hukuman mati, gitu. Tapi kalaupun Anda tetap mengeksekusi, semua pemerintah ini silahkan. Tapi bagaimana Anda mau bongkar satu kejahatan kalau satu elemen kejahatannya yang bisa memberikan informasi dieksekusi, gitu. Nah itulah titik kelemahan dari satu hukuman mati. Hukuman mati itu kan biasanya dikasih buat penjahat atau kejahatan yang sangat berat. Biasanya kejahatan yang berat itu biasanya dilakukan secara bersama-sama. Kalau yang lain belum terungkap, yang satu sudah, yang punya informasi sudah dieksekusi, lalu bagaimana mengungkap yang lain? Itu satu. Yang kedua, kalau nanti keungkap dan ternyata beban kejahatan pada orang yang sudah dieksekusi itu tidak sebesar atau tidak semestinya yang mendapatkan hukuman mati, kan orang itu sudah mati, tidak bisa dihidupkan lagi. Baik, jadi singkatnya bahwa ada campur tangan konstitusi dalam hal ini dikatakan oleh Freddy adalah BNN begitu dalam hal peredaran narkoba, jadi tidak ia sendiri bersama dengan kurir-kurir lainnya. Nah, kalau kontras katakanlah menentang hukuman mati, jadi apa menurut Anda, Mas Haris, hukuman yang paling tepat untuk para gembong-gembong narkoba ini? Karena kita tahu bahwa ini dilakukan, pemerintah mengatakan karena untuk menekan Indonesia untuk tidak lagi mendapat predikat Indonesia darurat narkoba begitu. Saya boleh dari yang terakhir dulu. Sudah 2 eksekusi bergelombang dilaksanakan. Saya pikir message-nya sudah didapat. Namanya penjahat, apapun resikonya, dia cari uang, dia butuh uang, ya pasti terus aja berbisnis. Gitu. Nah, jadi bukan soal memberikan message kepada penjahat supaya nggak ditunjukin lagi. Namanya gembong narkoba, dia kan duduk santai di Hawaii mungkin atau di mana, kita nggak ngerti. Dia menggunakan orang-orang yang butuh duit untuk datang ke sana, untuk membawa narkobanya masuk ke sini. Jadi buat saya adalah soal pencegahannya dulu. Baik. Jadi mau ngomong hukuman itu dimulai dari pencegahan kejahatan itu. Itu satu. Yang kedua, kalaupun sampai dia melakukan, ada kurir, operator, apapun lah ya, atau bahkan bandarnya sendiri yang bawa ke sini, ketangkep, ya dihukum, proses hukumnya harus bagus. Itu yang kedua. Alternatif apa penghukumannya, ya bisa dihukum seumur hidup atau dihukum ratusan tahun barangkali. Gitu kan. Ya silakan aja didiskusikan. Ini tantangan kita bersama, tapi jangan semata-mata melihat soal menanggulangi narkoba hanya pada oke, biarin masuk, biarin sampai sini, sampai di sini, terus langsung dihukum, usahain hukuman mati. Ya. Nah, baik, terima kasih. Kita kayak nggak ada filter atau proteksi untuk mengurangi atau menahan laju kejahatan ini. Baik, Mas Haris Azhar, terima kasih. Maaf karena waktu kita terbatas, tapi terima kasih karena telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Breaking News.